Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifal Fisyafira dengan NIM 2231210106 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya ingin menjawab beberapa soal untuk menyelesaikan atau memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Al-Hadis. Dengan soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayat dengan disertai contoh masing-masing. Kemudian yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan antara rawi, sanad, isnad, musnid, musnad, dan matan disertai dengan contohnya. Kemudian nomor tiga, yaitu jelaskan perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad disertai pembagiannya beserta contoh-contohnya. Jawaban nomor pertama yaitu ilmu hadis riwayah dan hadis diroyah, yaitu mempelajari proses belajar mengajar hadis merupakan ilmu pengetahuan yang penting dalam kehidupan kita, karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang dimaksud dengan ilmu hadis menurut ulama mutaqaddimin adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut kedobitan dan keadilannya, dan dari segi bersambung dan terputusnya sanad, dan sebagainya. Hadis merupakan ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW dari segi hal ihwal para perawinya. Kemudian ilmu hadis terbagi atas dua, yaitu yang pertama, ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, yaitu bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berupaya untuk memperoleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mendatangi majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan oleh beliau. Penghimpun hadis secara resmi dilakukan oleh pada masa pemerintahan Khalifah Abd al-Aziz. Usaha tersebut diantaranya dipelopori oleh Abu Bakar Muhammad Syihab al-Zuhri. Contoh hadis riwayah yang pertama yaitu Sami'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, an Mughayiratin qala Sami'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin faman kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Artinya dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dusta atas namaku itu tidak seperti dusta atas nama orang lain, dan barang siapa dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim dan lain-lainnya. Yang kedua ada ilmu hadis diroyah, yaitu menurut bahasa, diroyah berasal dari kata daro yadri daryan, yang berarti pengetahuan. Maka seringkali kita mendengar ilmu hadis diroyah sebagai pengetahuan tentang ilmu hadis atau pengantar ilmu hadis. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat memperkenalkan keadaan-keadaan rawi dan yang diriwayahkan. Pendiri ilmu hadis diroyah adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ramahu Muzi pada tahun 360 Hijriah. Dengan mempelajari adalah hadis yang menceritakan peristiwa atau ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai tingkat mutawatir. Misalnya hadis tentang berbagai keutamaan amal ibadah tertentu yang diriwayatkan oleh beberapa perawi. Perbedaan utama antara keduanya adalah dalam jumlah perawi yang menentukan hadis, hadis mutawatir memiliki banyak perawi yang membuatnya lebih kuat secara teks. Sementara hadis ahad memiliki jumlah perawi yang lebih sedikit dan oleh karena itu kurang kuat dari segi kepercayaan. Sekian dari jawaban ulangan UTS hadis ini. Bila ada kesalahan mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.